Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Andara Wintan Endas binti MKom MTQM EKCA. Anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Ismi Imanada, Meta Austina Maharani, dan Siti Aisyah. Pada video ini, kami akan membahas mengenai kasus IJEB and the IMF. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Mesir adalah sebuah negara yang terletak di dua benua, yaitu benua Afrika dan benua Asia, yang sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur laut Afrika. Sayangnya, Mesir memiliki beberapa masalah ekonomi, seperti tingkat pengangguran sebesar 13%, inflasi sebesar 12%, defisit perdagangan sebesar 7% dari PDB, defisit anggaran sekitar 12% dari PDB, dan utang publik yang sempat mencapai 92% dari PDB. Pada pertengahan tahun 2016, dengan cadangan devisa yang sangat cepat habis, Mesir mengajukan pinjaman berupa dana talangan kepada IMF. IMF sendiri adalah singkatan dari International Monetary Fund. IMF adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mitra ekonomi internasional, yang pada dasarnya dapat meningkatkan kerjasama di bidang moneter internasional di antara negara-negara anggotanya. IMF membantu negara-negara yang sedang dilanda krisis dengan memberi dukungan keuangan kepada negara tersebut untuk menciptakan ruang gerak saat negara tersebut menerapkan kebijakan penyesuaian untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. IMF juga menyediakan pembiayaan pencegahan untuk membantu mencegah terjadinya suatu krisis dan menyediakan perlindungan apabila krisis terjadi. IMF memiliki 4 peranan penting. Yang pertama, menggalang kehadiran suatu sistem moneter internasional. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar. Yang ketiga, membantu neraca pembayaran. Dan yang keempat, memberikan jasa konsultasi dan kolaborasi terhadap persoalan moneter negara. Tidak seperti Bank Pembangunan, IMF tidak memberikan pinjaman untuk proyek-proyek tertentu. Dalam menanggapi permintaan tersebut, tim IMF mengadakan semacam diskusi dengan pemerintah untuk menilai situasi ekonomi dan keuangan, serta ukuran kebutuhan pembiayaan negara tersebut secara keseluruhan, dan menyepakati respon kebijakan yang tepat. Pemerintah suatu negara dan IMF harus sepakat terhadap suatu program kebijakan ekonomi sebelum IMF mengucurkan pinjaman dan dana talangan kepada negara tersebut. Komitmen suatu negara untuk melakukan tindakan kebijakan tertentu yang dikenal dengan persyaratan kebijakan. Seperti halnya negara Mesir yang harus melakukan suatu program reformasi ekonomi. Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment adalah bentuk penanaman modal asing seorang investor yang berinvestasi pada sektor real. Pembangunan suatu negara akan sangat bergantung kepada besarnya penanaman modal asing langsung. Berikut ini FDI pada negara Mesir. Tahun 2015, 6,93 miliar dolar. Tahun 2016, 8,11 miliar dolar. 2017, 7,41 miliar dolar. 2018, 8,14 miliar dolar. Dan 2019 sebesar 9,01 miliar dolar. Selanjutnya, total FDI Mesir pada sektor ekonomi. Dengan petroleum sektor sebesar 44,5%, services sektor sebesar 25,7%, manufacturing sektor sebesar 16%, dan undistribusi sektor sebesar 8,1%.
Sejak masa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak pada periode tahun 2011, negara Mesir mengalami penurunan yang sangat drastis pada bidang investasi, pendapatan pariwisata, dan diikuti penurunan cadangan devisa dan penurunan pertumbuhan ekonomi 3%. Ditambah dengan adanya bencana penerbangan dan teror yang telah melumpuhkan sektor ekonomi negara Mesir, yang menjadikan investor asing enggan untuk menempatkan dananya di negara Mesir. Pemerintah Mesir berusaha menarik dolar dan menghidupkan kembali perekonomian Mesir, sejak turis dan investor memilih melarikan diri dan beralih mencari instrumen investasi yang lebih aman. Regional Economic Integration. Negara-negara antar geografis bekerja sama untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan aliran internasional, produk, orang, dan juga modal. Pada pertengahan 2016, di mana Mesir tidak mampu untuk membayar gula impor, sehingga membuat negara lain seperti Arab meminjamkan mata uang asing untuk membantu Mesir mengatasi masalah perekonomiannya. Egypt and the IMF, Global Monetary System. Saking parahnya masalah ekonomi Mesir, nilai tukar 1 dolar AS bernilai sama dengan 9 pound Mesir. Sedangkan di pasar gelap, 1 dolar senilai dengan 18 pound Mesir. Pada masa pemerintahan Abdul Fattah al-Sisi, terlihat program ekonomi diantaranya pemangkasan subsidi dan kenaikan harga bahan bakar, serta upaya untuk menarik investor asing dan pembukaan terusan Suez baru. Program subsidi energi seperti listrik, bensin, serta gas telah membebani anggaran pemerintahan Mesir. Maka dari itu, salah satu terobosan pemerintahan al-Sisi ialah memangkas subsidi bahan bakar, menaikkan hingga 78% yang bertujuan untuk memotong beban subsidi anggaran yang membengkak. Langkah-langkah penghematan mendapat pujian dari para ekonom dan pemimpin bisnis, tetapi menjadi pukulan yang berat bagi orang Mesir, kelas menengah dan miskin. Selanjutnya, dana talangan atau bailout yang dipinjamkan IMF kepada Mesir. Dana tersebut digunakan Mesir untuk program kesehatan serta sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu kehidupan orang-orang miskin di negaranya. Setelah 1 tahun di bawah program reformasi, kini defisit eksternal dan fiskal negara Mesir telah berkurang. Program reformasi Mesir telah memainkan peran kunci dalam stabilisasi keadaan, seperti menekankan kekurangan mata uang asing dan mengembangkan investasi swasta dan pertumbuhan, serta juga memperkuat bantuan sosial. Pada tahun 2020, IMF menyediakan pinjaman siaga atau yang disebut dengan standby loan yang dapat ditarik dalam 12 bulan sekitar 5,2 miliar US dollar atau sekitar 73,8 triliun kepada Mesir. Dana tersebut digunakan untuk mengatasi tantangan akibat pandemi corona, terutama terkait kebutuhan neraca pembayaran dan defisit anggaran. Rancangan program dukungan dana pinjaman siaga ini mendukung upaya berkelanjutan dari pihak berwenang untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial dan dari kritis sambil menjaga stabilitas makroekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan negosiasi antara IMF dan Mesir pada tahun 2016 ialah karena perekonomian Mesir dalam keadaan yang terus terpuruk, dan kesepakatan program yang telah disepakati dengan IMF sebagai organisasi internasional membawa pengaruh untuk Mesir baik secara moneter, fiskal, dan struktural. Dengan adanya pinjaman yang diberikan IMF kepada Mesir menjadikan kondisi ekonomi Mesir jauh lebih membaik. Demikian video yang kami paparkan. Sekian dan terima kasih.